Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahmi, saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Potensi Mikroorganisme sebagai Agen Bioremediasi Mikroplastik di Laut. Nama penulis Milani Anggiani, Universitas Penulis, Balai Bioindustri Laut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk hampir 260 juta pada tahun 2019. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi sepadan dengan tingginya limbah yang dihasilkan akibat ketidaktepatan pengolahan limbah khususnya plastik. Secara global, diperkirakan 80% plastik laut berasal dari darat dan 20% dari laut. Tersebarnya limbah plastik ke lingkungan tidak terlepas dari penggunaan plastik untuk produk sekali pakai, kemasan makanan, dan minuman. Plastik yang berada di lingkungan akan mengalami fragmentasi karena adanya proses abiotik seperti radiasi UV dari matahari atau temperatur tinggi. Mikroplastik dapat tersebar di permukaan air sedimen pesisir, pasir pantai, sedimen air tawar, dan air laut dalam. Kehadiran mikroplastik di lingkungan menjadi masalah karena bersifat persisten, mengandung bahan kimia toksik, dan bersifat karsinogenik. Sampah plastik dipastikan mengkotori lautan, meracuni biota laut, merusak terumbu karang, yang selanjutnya akan memberi dampak kerusakan bagi keseimbangan ekosistem laut. Sampah mikroplastik ini dapat masuk ke dalam rantai makanan dan pada akhirnya berdampak pada kesehatan baik manusia maupun lingkungan. Salah satu strategi yang menarik untuk pengendalian pencemaran mikroplastik adalah dengan pendekatan teknologi bioremediasi adalah proses teknologi yang menggunakan sistem biologis untuk meremediasi lingkungan yang tercemar. Bioremediasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi mikroba atau bakteri indigenous yang ditumbuhkan dalam lingkungan media yang terpapar mikroplastik yang terkontrol. Limbah plastik baik yang sudah dikonsumsi oleh organisme ataupun terkumpul di sedimen laut dalam akan sangat sulit dimonitor perpindahannya. Selain itu, ketika sudah menjadi mikroplastik, akan semakin sulit karena dapat berpindah ke tempat yang sulit terjangkau. Mikroplastik yang berasal dari produk kosmetik dan sabun pembersih wajah secara langsung memasuki lingkungan. Dapat berupa mikroplastik primer atau mikroplastik sekunder. Karena ukurannya yang kecil, keberadaan mikroplastik di lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan dikonsumsi organisme, terutama biota laut yang berukuran kecil. Proses degradasi mikroplastik dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti suhu, pH, kelembaban, tekanan, dan peranan dari mikroorganisme pengurai. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan metode biologi. Secara biologi, proses degradasi terjadi karena adanya bantuan dari organisme yang berperan sebagai agen remediasi seperti mikroorganisme menghasilkan enzim untuk mendegradasi mikroplastik. Kemampuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam mendegradasi mikroplastik dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti pH, suhu, berat, dan ukuran dari molekul substrat. Degradasi polimer melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pelekatan mikroorganisme pada permukaan plastik. Pelekatan atau kontak mikroorganisme pada permukaan plastik akan membentuk biofilm. Yang kedua, pertumbuhan mikroorganisme memanfaatkan polimer yang terdegradasi sebagai sumber energi dan makanan atau asimilasi. Yang ketiga, degradasi polimer atau fragmentasi melalui hidrolisis. Yang keempat, disintegradasi akhir polimer atau mineralisasi. Keunikan metode bioremediasi adalah karena faktanya dapat menghilangkan pencemaran dari lingkungan alam atau mengurangi polutan
menggunakan komunitas mikroba indigenous yang tersedia di alam. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elpawati 2015 menunjukkan bahwa dari 32 isolat dihasilkan 8 isolat yang berpotensi sebagai pendegradasi plastik polietilen dengan presentase yang berbeda. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan guntingan sampah plastik polietilen yang dicuci bersih dan diinokulasi ke media Na dan TSA. Masa inkubasi selama 10 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Koloni yang tumbuh kemudian diisolasi dan dimurnikan ke media agar miring Na dan TSA untuk pengujian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyandi 2017 terhadap bakteri yang mempunyai kemampuan mendegradasi polimer plastik high density polyethylene dan low density polyethylene, diperoleh 27 jenis isolat yang tergolong genus Pseudomonas dan Acrobatrum dengan karakteristik bentuk basil, gram negatif, katalase positif, serta tergolong bakteri non-fermentatif. Selain itu, terdapat spesies Acrobatrum anthropic dengan kemampuan mendegradasi HDPE sebesar 20% dan spesies Pseudomonas aeruginosa dengan kemampuan mendegradasi LDPE sebesar 18,75%. Penelitian yang telah dilakukan mengenai peranan bakteri pendegradasi masih mendasar, dan isu mengenai limbah mikroplastik masih menjadi masalah yang belum teratasi. Riset yang mendalam dan komprehensif mengenai penggunaan bakteri sebagai agen pendegradasi mikroplastik yang efektif masih perlu dikaji ke depannya. Selanjutnya, kesimpulan. Potensi bakteri pendegradasi mikroplastik di lingkungan perairan laut masih perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif agar dapat diperoleh bakteri yang memiliki tingkat aktivitas penguraian mikroplastik yang tinggi. Metode yang optimal untuk mengatasi permasalahan limbah mikroplastik di lingkungan perairan khususnya laut sangat penting. Hal ini dapat dikumpulkan dengan penelitian mengenai kondisi optimum dan peningkatan aktivitas bakteri sebagai agen bioremediasi mikroplastik secara konvensional maupun molekuler dengan teknik rekayasa genetika. Sekian review jurnal dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.